Perjalanan pendidikan Indonesia sejak zaman sebelum merdeka, setelah merdeka hingga saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik ternama dari pendiri Taman Siswa, memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Berikut ini akan saya jabarkan mengenai argumen tentang perjalanan pendidikan Indonesia dalam kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu zaman sebelum merdeka atau kolonialisme. Sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia cenderung terbatas pada kalangan elit pribumi yang memiliki akses terhadap pendidikan formal. Pendidikan pada masa itu lebih bersifat elit dan berpusat di kota-kota besar. Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Kemudian, yang kedua yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain Ki Hajar Dewantara yang juga biasa kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, memperjuangkan gagasan pendidikan yang demokratis, inklusif, dan juga humanis. Beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan konsep pendidikan yang lebih bebas dan relevan dengan budaya lokal. Ide-ide yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara membawa perubahan yang signifikan dalam pendekatan pendidikan di Indonesia, di mana menekankan pentingnya pendidikan non-formal, kesetaraan, dan juga pengembangan karakter. Kemudian yang ketiga, pendidikan setelah merdeka atau era zaman kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif dan berdasarkan kebudayaan lokal. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai Taman Siswa dan pendidikan non-formal, di mana Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa menekankan pentingnya pendidikan non-formal yang mengakomodasi pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini termasuk yang belum memiliki akses ke pendidikan formal. Pendekatan ini terus berkembang dalam sistem pendidikan Indonesia dengan adanya program pendidikan kesetaraan, pelatihan, keterampilan, dan pendidikan berbasis budaya, maka memberikan kesempatan bagi semua masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan pada saat ini. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak merdeka. Pemerintah telah mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara, seperti pendidikan inklusif, pengembangan karakter, dan juga pendidikan berbasis budaya. Selain itu, teknologi telah memainkan peran yang penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia, sehingga memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas melalui pembelajaran online atau jarak jauh. Perjalanan pendidikan Indonesia yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara hingga saat ini memiliki banyak aspek positif yang patut diperhatikan. Yang pertama, pendekatan pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara mendorong pendekatan pendidikan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis saja, tetapi juga pada aspek karakter, keterampilan, dan nilai-nilai moral. Pendekatan ini masih relevan hingga saat ini dalam upaya membentuk individu yang komprehensif. Yang kedua, pendidikan inklusif. Ki Hajar Dewantara menginisiasi suatu pendidikan yang inklusif, yang dapat mengakomodasi berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Pendidikan inklusif masih menjadi fokus penting dalam pengembangan pendidikan Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan literasi dan bahasa Indonesia. Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar
dalam sistem pendidikan telah membantu mempersatukan beragam kelompok etnis di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan perguruan taman siswa, di mana Ki Hajar Dewantara mendirikan suatu perguruan taman siswa yang menginisiasi pendidikan alternatif dan kemandirian belajar. Semangat yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara ini masih hidup dalam berbagai bentuk pendidikan informal dan kemandirian belajar di masyarakat hingga saat ini. Kemudian yang kelima, yaitu peran aktif masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memandang pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan. Konsep ini masih relevan dengan banyaknya inisiatif pendidikan yang melibatkan masyarakat seperti program sekolah binaan dan kerjasama antara sekolah dan komunitas lokal. Kemudian yang keenam, yaitu perkembangan pendidikan tinggi, di mana dalam perkembangan pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia, Ki Hajar Dewantara turut berperan dalam mendirikan Universitas Negeri Gadjah Mada atau yang biasa kita sebut sebagai UGM. Pendidikan tinggi tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kemudian yang ketujuh, yaitu terdapat penekanan pada karakter dan nilai-nilai moral. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya karakter dan nilai-nilai moral dalam pendidikan di Indonesia. Peran pendidikan dalam pembentukan karakter positif dan kepribadian masih menjadi fokus penting di era pendidikan hingga saat ini. Meskipun perjalanan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan sejak diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dan diterapkan masih menjadi landasan penting dalam pengembangan pendidikan hingga saat ini. Pendidikan di Indonesia terus berusaha untuk mencapai kesetaraan, kualitas, dan inklusivitas yang lebih baik sebagai warisan dari pandangan Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman sebelum merdeka, setelah merdeka, hingga saat ini mencerminkan perubahan yang signifikan dalam paradigma pendidikan di Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang inklusif, berbasis budaya, dan relevan terus mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat masih menjadi tujuan utama dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.